Karena apa? Kita aja jemur kolor ini kita sembunyiin. Kita sembunyikan. Ini malah kolor istri kita tengokkan kepada halayak banyak. Nah, berarti konsepnya bukan aplikasi yang bodoh menciptakan itu, kitalah yang bodoh dalam memainkan aplikasi itu. Iya. Ya kan? Betul. Berarti bukan orang lain yang merendahkan harga diri kita, kita sendiri yang merendahkan harga diri kita. Iya. Emang berapa sih kalau misalnya kita harus sampai lepas bra itu, memang orang kasih berapa? Oke, berjumpa lagi dengan kita. Saya Panjul Uye dan saya Medi Bruni. Kali ini kita ngobrol pintar. Kami akan mencoba membahas sesuatu yang terjadi yang sangat booming pada zaman ini, yaitunya TikTok. Di TikTok sekarang banyak terjadi hal-hal yang hilang akal karena duit dan hilang rasa-rasa karena challenge. Benar. Challenge TikTok. Siapa yang kalah tantangan kayak gini, yang menang gimana, itu akan kita bahas. Gimana caranya permainan yang bagus biar nggak jatuh harga diri. Terkadang di TikTok kita lihat pada masa saat ini, banyak di TikTok itu kadang suaminya nonton, pas dia challenge, pas dia kalah PK-PK sama lawan mainnya, buka inilah, buka kolor lah. Itu yang akan kita bahas, kita cari apanya nanti, solusinya, gimana cara bermainnya yang bagus. Terus dan sampai ini yang kedua ya Medi, tadi yang pertama ya. Okay. Yang kedua akan saya pertanyakan kepada Medi ini tentang apa ini? Gara-gara pengen jadi sultan di TikTok, ketahuannya pinjol. Oke. Gimana cara Medi Broni menjelaskannya nanti? Ayo simak video ini. Oke, begitulah penjelasan dari awal saya kepada Medi Broni. Lebih kurangnya tolong jelaskan. Jadi konteks pertanyaannya gara-gara jadi sultan, ingin jadi sultan. Itu yang kedua. Yang paling pertama hilang harga diri. Hilang harga diri gara-gara PK challenge TikTok. PK challenge TikTok. Berarti ini ada program baru berarti ya? Iya. Program baru dalam itu mendapatkan uang ya? Mendapatkan uang. Oh, mendapatkan uang. Yang lagi booming pada saat ini. Berarti itu di balik permainan ini kayak PK play kinok gitu ya. Jadi permainan memang kita mematikan lawan gitu ya. Mematikan lawan. Di balik itu ada challenge-nya. Ada gitu. challenge, ada tantangan dengan mana kita di situ menghasilkan uang, tapi sampai lupa akan harga diri. Gitu. Akan harga diri, betul. Di balik tantangannya itu ada yang lepas bra, lepas celana dalam. Berarti konsepnya pertanyaan Anda Panjul ini adalah tentang TikTok yang menghancurkan harga diri. Iya. Jadi sama aja udah Panjul, sama dengan konsep yang pernah kita bahas juga di video tempo hari. Yang mana terkadang boleh-boleh aja nih kita mencari uang dengan cara apapun, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau sampai dengan cara mencari uang kita harus menghancurkan harga diri, itu yang nggak bagus gitu loh. Aplikasi itu diciptakan itu untuk menambah wawasan kita supaya kita lebih pintar dan kita juga bisa menghasilkan di situ. Tapi kalau dengan dalih uang, dengan dalih kita dapat uang sampai kita menghancurkan harga diri kita sendiri, ini yang merusak depan Panjul. Pertama, setiap aplikasi TikTok contohnya ya, TikTok itu bukan diasumsi oleh kaum dewasa saja. Tapi anak-anak di bawah umur gitu loh. Bagaimana kalau kita menunjukkan sesuatu itu yang sebenarnya anak-anak juga banyak yang nonton dan itu tidak pantas dipertontonkan. Itu kan sama aja kita sebagai orang dewasa merusak akhlak untuk generasi kita. Dan kebanyakan saya juga pernah sempat nengok dengan challenge-challenge yang seperti itu ya, ada beberapa tantangan yang mana kalau dia menang nanti lepas bra, lepas celana dalam, padahal yang melakukan adalah wanita bersuami. Itu saya pesanin buat suami aja. Anda mungkin kaum rebahan ya, saya nggak tahu ya, entah Anda kaum rebahan atau apa, atau memang duit itu menghasilkan banget. Tapi itu area privat Anda, itu sudah Anda pertontonkan ke area publik gitu loh. Yang mana itu yang menjadi rahasia Anda dalam rumah tangga,
itu malah Anda pamerkan dengan dalih mendapatkan Uang. uang tadi ya, Iya. itulah yang nggak boleh sebenarnya. Boleh-boleh aja Anda mau main PK, mau main apa tadi istilahnya PK ya, Ya, PK. mau main PK, mau main apa asal menghasilkan uang, tapi yang namanya harga diri kita tetap harus dijunjung tinggi. Kalau seperti itu konsepnya, orangnya sendiri yang menjatuhkan harga diri dia, dapat Jo. Bukan TikToknya ya. Bukan TikToknya. Kalau saya pribadi nih contoh, istri saya nih misalnya, dia main TikTok Ya. dengan dalih seperti itu. Harga diri saya sebagai laki-laki di mana? Iya, iya, iya. Ya, saya bukan sebatas taruh dia dapat sekarang hari ini 500.000 sekali main Ya. atau dapat 1 juta gitu loh. Ya. Oke, nyaman nggak saya? Kayak Dapanjul nyaman nggak kira-kira kalau istri Dapanjul tiba-tiba joget goyang-goyang tipis di depan publik dipertontonkan gitu, nyaman nggak? Nggak nyaman Walaupun sekali. dapat duit, Iya, nggak nyaman sekali. nggak nyaman ya sudah. Iya. Karena apa? Mm-mm. Kita aja jemur kolor ini Mm-mm. kita sembunyi-sembunyiin. Kita sembunyikan. Ini malah kolor istri kita tengokkan kepada halayak banyak. Nah, berarti konsepnya bukan aplikasi yang bodoh menciptakan itu, kitalah yang bodoh dalam memainkan aplikasi itu. Iya, iya. Ya kan? Betul. Berarti bukan orang lain yang merendahkan harga diri kita sendiri yang merendahkan harga diri kita. Iya. Emang berapa sih kalau misalnya kita harus sampai lepas bra itu, memang orang kasih berapa? Kalau biasanya kayak gitu, ada 1 juta, 2 juta gitu. Ada, Medi. Ada ya? Ada. Ya. Tergantung kita yang minta nih. Iya. Oh. Tergantung challenge-nya, tergantung kesepakatan orang itu. Oh, kesepakatan juga. Iya. Ya? Jadi gimana cara supaya harga diri ini biar nggak begitu hina dalam pandangan gitu. Nah, jadi paling tidak kita sebagai manusia ini kan ada batasan, ada Iya. batasan. Ini layak nggak dipertontonkan? Ini pantas nggak dipertontonkan? Jangan hanya semata karena uang. Iya. Terus semuanya kita halalkan. Iya. Ini nggak boleh. Kita perhatikan juga generasi berikutnya. Yang ending akhirnya ini akan merusak Dapanjul. Iya. Yang mana yang di bawah umur menonton, oh kayak gini ya, oh kayak gini, timbul rasa penasaran. Dan akhirnya apa? Mereka udah malas buat nuntut ilmu, pendidikan. Saya pengen jadi ini aja lah. Saya pengen jadi ini aja. Akhirnya mereka termotivasi dengan hal itu. Kan dapat duit juga gitu loh. Terkadang susah juga, Medi. Kadang kalau kita nggak challenge kayak gitu, penonton kita sepi. Itu pertama. Iya, pertama, oke. Iya, penonton kita sepi. Yang kedua, kalau kita nggak gacor di permainan itu, ya nggak dapat apa-apa kita. Ya, oke. Itu tergantung cara kita sebagai host, Dapanjul. Cara kita sebagai host saja. Kalau kita mengikuti semua arah penonton, kita bisa gila ini. Saya macam-macam. Kalau di TikTok itu macam-macam saya lihat. Kalau orang lagi live streaming itu memang macam-macam. Ada yang joget-joget, dikasih donat, joget-joget. Itu kaum apa itu seperti itu gitu loh. Sementara kita sibuk nih, misalnya ada tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Kita marah semuanya. Sementara kerjaan kita cuma bisanya joget-joget nggak tentu. Iya. Ya, jadi sehingganya orang asing lah yang menikmati semua aset yang ada di negara kita, karena nggak ada penerusnya. Iya. Ya kan? Itu Betul. aplikasi kan asing yang ciptakan. Iya. Berarti asing sengaja memperbodoh Anda dalam hal itu. Iya. Kalau kita sadari, aplikasi tidak pernah bayar kita dan menjual. Seperti TikTok, dia tidak pernah membayar kreatornya. Yang membayar itu adalah penontonnya. Iya, betul. Ya, dapat double mereka. Orang memainkan di sana, kuota habis, ya kan? Nanti hasil yang kita berikan oleh penonton juga dipotong oleh pihak TikTok itu. Tapi saya nggak melarang ya, karena kita memang nggak bisa sepenuhnya. Ya mungkin kita hanya berasumsi saja. Ya mungkin bagi kita sepintas, sesingkat pengetahuan saya itu cara yang nggak bagus gitu. Tapi sebagian orang kita kan nggak tahu juga. Karena apa gitu. menjatuhkan, merendahkan harga diri. Pasti gitu ya. gitu. Itu kan nggak benar, Dapanjul. Ada di sisi lainnya, Medi. Kalau menurut Medi gimana itu? Orang tuh challenge-nya siapa yang kalah, pakai apa? Pakai odol, pakai lipstick, pakai beda. Kalau itu gimana pendapat Medi? Kalau hal-hal seperti itu masih tahap wajar untuk dipublikasi, Dapanjul, itu nggak ada masalah. Nggak ada. Kalau hanya sebatas challenge kayak kita kasih odol di mata kan, kalau sejauh itu tidak merusak dan tidak menyakitkan, itu nggak ada masalah, hal-hal wajar gitu. Iya. Karena itu kan konsepnya, ya namanya orang yang kalah, ya pasti ada hukumannya gitu. Iya. Tapi kalau kalahnya sampai menunjukkan area privat, ini udah nggak wajar gitu. Itu aja sih konteksnya. Karena yang nonton itu bukan semuanya 18 tahun ke atas, tidak. Iya. Anak-anak juga banyak gitu. Itu aja. Jadi buat
biasanya dilakukan oleh wanita ya, karena ada bra. Iya, iya. Betul. Jadi wanita ini sebenarnya bukan orang lain yang merendahkan Anda sendiri yang merendahkan diri Anda. Ya, bahkan terkadang ribuan orang yang nonton kayak gitu. Iya benar. Itu. Ya yang namanya mata laki-laki kan apa yang tidak gitu loh. Yang nama dipertontonkan ya udah dinikmati. Yang bodoh suaminya gitu loh. Iya, iya. Kenapa Anda biarkan istri Anda seperti itu? Apakah tidak ada kontrol dalam kehidupan Anda atau kayak mana? Iya, iya. Saya tetap menyalahkan laki-lakinya. Iya, Kalau saya rasa itu laki-lakinya yang awalnya tulang punggung udah jadi tulang rusuk gitu. Kayak gitu. Oh, Ya kan? Betul, Biarkanlah betul. istri saya bekerja, dia menikmati aja. Itu kaum rebahan, kaum yang tidak ada skill sama sekali. Akhirnya istrinya menjadi kuda mereka. Jadi kuda ya. Iya. Dia padahal dia nggak tahu nih dapatnya gimana apa nanti ya apa namanya efeknya, nggak tahu Oke, dia sekarang kan. gini aja dah Benjol. Ah, Dia lagi challenge, ya. Dia lagi sedang ada tantangan nih, ya. Mertuanya nonton. Iya, Contoh kayak ada Panjul, iya, orang rumah misalnya. iya, Habis itu orang tua ada Panjul nonton. iya, Kayak mana kira-kira kayak gini istrimu? iya, Atau kayak ada kencing di celana atau apa kan macam Iya. itu kan sudah di luar nalar gitu loh. Berarti Anda dibodoh oleh media Anda sendiri. Harusnya media itu mengajarkan pintar ada Panjul, bukan mengajarkan bodoh. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau pendapat saya salah, Anda boleh koreksi saya di kolom komentar nanti ya. Jadi intinya gitu ya Medi. Ini kembali ke intinya ya Medi. Iya. Bukan aplikasi yang membodohi kita, tapi kita sebagai pengkonsumsi. Iya, Apa benar. namanya? Iya, kita sebagai penikmat. Kita sebagai Iya. penikmat yang membodohi diri kita. Iya, kita sendiri loh. Nggak pernah orang lain yang mau memperbodoh, merendahkan diri orang, tidak. Kayak dia pamer-pamer pakai rok seksi, Iya. nunjukin pantat bohai gitu loh. Itu kan dia sendiri yang merendahkan. Iya, iya, iya. Nggak pernah orang lain. Orang lain apa? Kita sebagai penikmat ya sudah, kita nikmati aja. Kita nikmati aja gitu Yang ya. berdosa siapa? Yang berdosa suaminya gitu loh. Iya, iya. Kan nggak menjaga aurat istrinya. Iya, Itu betul. aja sih konteksnya. Tapi di era zaman sekarang, apa masih dipikirkan soal aurat? Nah, itulah. Oke, next. Kita bahas lagi nanti. Iya. Oke, akan kita bahas lagi nanti ya. Tadi kami bilang ada permasalahan pengen jadi sultan pinjol. Nah, sultan TikTok berani pinjol. Ya kan? Nah, next video Kita lanjutkan. kita lanjutkan. Ngobrol, Ngopi. Ngopi, ngobrol pintar. ngopi, ngobrol pintar. Nah, gitu loh. Nah, begitu.